Bocor Kang Mas, dokumen tentang yang diduga sebagai new Ninja ZX4R sudah bocor dokumennya. Kita akan mencoba untuk menganalisa seperti apa sosok dari ZX4R nanti dan bagaimana potensi motor ini didatangkan di Indonesia. Kita akan bedah setelah ini Kang Mas. Kang Bro, ketemu maneh dengan IWB. Kali ini kita akan memiliki sesi tentang bocoran produk baru lagi setelah kita beberapa hari lalu mereview produk yang memang jujur saya kemarin kita tuh agak sedikit kurang exciting sebenarnya, karena di ajang Gias ternyata untuk roda 2 sangat sedikit untuk motor-motor yang Jepangnya ya. Jadi kita lihat ternyata Kawasaki, Yamaha, dan juga Suzuki tidak ikut di sana, dan yang nongol hanya Astra Honda Motor. Kemudian selain itu di luar itu hanya motor-motor listrik, ada juga si Benelli, kemudian juga ada M-Force. Tapi memang kalau kita lihat persaingan di motor Jepang ini agak kendor sekarang. Jadinya rada-rada anyap gitulah. Tapi nggak apa-apa Kang Mas, ini kan di Indonesia. Tapi sebenarnya ada sebuah kabar terbaru buat sampean semuanya. Follower, subscriber, Iwan Banaran. Pokoknya sampean yang subscribe channel ini insya Allah nggak akan ketinggalan kereta walaupun sejengkal mengenai produk-produk baru nantinya. Karena mata IWB, mata Iwan Banaran selalu mantau Cak, semuanya kiri kanan supaya sampean tidak ketinggalan kereta. Dan tentu saja ini adalah sebuah video khusus yang akan membahas mengenai potensi apakah Kawasaki akan menelurkan ZX4R. IWB sudah bahas sebelumnya buat sampean semuanya pada video-video sebelumnya pula mengenai potensinya dan mengenai analisanya, bocorannya, semuanya, terawangan dan sebagainya. Tapi kita tidak afdol kalau semuanya tanpa bukti Kang Mas. Dan hari ini, per sekarang ini, akhirnya IWB memberikan kesampaian sebuah bukti di mana terjadi kebocoran dokumen. Sebenarnya bukan bocor sih, memang bocor juga sih. Masalahnya ini dokumen jadi terendus kita. Jadi ini adalah dokumen yang dirilis oleh Badan Transportasi Amerika. Pokoknya begitulah ya, bagaimana ke depannya, apakah ada produk baru yang sedang under proses yang nantinya akan dirilis di Amerika. Dan ternyata kita melihat adanya sebuah kode yang cukup menarik, adanya registrasi motor yang tidak ada sebelumnya. Kode registrasi ini memang cukup menarik soalnya Cak, kode registrasi diduga sebagai ZX4R. Inilah kode registrasi yang dimaksud sampean intip di sini Cak. Nah ini Kang Mas, jadi sampean bisa perhatikan, ini ada sebuah dokumen yang bocor ke publik. Dokumen ini dirilis oleh National Highway Traffic Safety Administration, sebuah departemen yang mengurus mengenai kendaraan di Amerika. Dan VIN ini juga cukup menarik Cak, karena kalau kita perhatikan ada semacam kode yang sangat atau berpotensi besar bahwa kode ini merupakan kode VIN yang nantinya merupakan ZX4R. Nah kita lihat di sini Kang Mas ya, jadi langsung aja kita intip. Yang pertama adalah dari sini Kang Mas ya. Jadi kode ini yang menarik perhatian kita semuanya. Kita lihat di sini ada dua kode ya. Jadi kodenya adalah ZX400PP, sama-sama super sport di sini. Kemudian juga kalau kita perhatikan kubikasi mesinnya tertulis 399. Ini sangat menarik Cak ya. Dan yang menarik adalah tertulis 4, artinya silindernya berjumlah 4. Ini bisa kita analisa demikian. Analisanya demikian ya. Yang ini adalah kode dari silindernya, jumlah silindernya. Tapi yang jelas kalau kita komparasikan dengan Ninja 400, Ninja 400 ini ada juga Z400. Ini menggunakan kode EX. Jadi EX ini memang berbeda, di mana biasanya adalah 2 silinder. Dan terkonfirm di sini menggunakan mesin 2 silinder. Dari kode ini kita bisa konfirmasikan bahwa kemungkinan besar ini adalah Ninja ZX4R, di mana bisa jadi nanti ada dua tipe. Yang pertama adalah tipe yang non ABS dan keduanya ABS. Mungkin demikian. Ini SP dan juga PP. Kita belum tahu artinya apa. Dan ini akan menjadi salah satu modal kita untuk menganalisa Cak, sebenarnya apakah betul ini adalah ZX4R. Nah untuk memastikan Cak, kita akhirnya mencoba untuk mencari informasi kiri kanan, informasi khususnya dari beberapa isu di Jepang. Karena jujur Cak, kalau di Indonesia sendiri saat ini memang sangat rapat. Dan sebagai informasi buat sampean, jika kita membicarakan tentang mesin dengan kubikasi di atas 250 cc, memang motor ini kemungkinan besar bukan untuk market tanah air. Jadi ini adalah market untuk global product.
Dan ini sebenarnya tidak mengejutkan, sebab Kawasaki historinya mereka selalu membuat 250cc, kemudian ada bigger replacement daripada itu. Sebab ini untuk mengakomodasi market yang ada di dunia. Mungkin 250cc cocok untuk Asia Tenggara, mungkin demikian. Tapi kalau di pasar dunia, pasar Eropa, kemudian juga pasar Amerika, untuk kubikasi yang terlalu kecil seperti itu tidak terlalu laku, karena mereka langsung step up-nya ke 300 sampai dengan 400cc. Jadi kalau kita lihat memang ini berhubungan dengan pajak dan juga harga nantinya. Dan sama juga tahu bahwa di Indonesia kita tahu kan untuk harga mesin 250cc ke atas itu gilanya tenan. Jadi memang pajak ini sangat berbeda antara 250cc ke bawah dibandingkan dengan 250cc ke atas. Ini berhubungan dengan itu tadi, kalkulasi regulasi di mana untuk mesin-mesin besar dikatakan sebagai barang mewah sehingga pajaknya juga sangat berbeda. Makanya jangan heran jika Yamaha pun di masa lalu mereka tidak mau mendatangkan atau memasukkan yang R3 nggak mau, karena dari kalkulasi kita pernah ngobrol-ngobrol, kita pernah bertanya menganalisa kenapa Yamaha Indonesia tidak memasarkan yang R3, kenapa hanya R25, padahal kalau dipasarkan di Indonesia pastinya potensinya besar, mengingat powernya kan lebih besar. Powernya R3 ini dengan 320cc kan bisa tembus di angka 43 horsepower kalau nggak salah ya, 42 atau 43. Tentu saja ini adalah potensi yang luar biasa. Akan tetapi Kang Mas, tahu nggak sampean, jika R25 bisa dijual di 60 jutaan ya, 60 jutaan, ternyata jika R3 dimasukkan di Indonesia, kalkulasi yang nongol adalah bisa tembus di angka 90 sekian jutaan. Itulah kenapa Yamaha Indonesia ya pray Kang Mas jadi mundur teratur, soalnya dengan harga segitu ya nggak logis untuk mesin 2 silinder dengan hanya 320cc ternyata pajaknya sami mawon. Jadi realistis jika pabrikan akhirnya lebih mendatangkan atau lebih senang mereka memasarkan untuk yang mesin bigger size, jadi bigger replacement. Kira-kira demikian. Nah, kita kembali kepada soal Ninja. Ninja pun demikian, Jika sampai melihat historinya, Ninja itu memiliki Ninja 250, ada juga Ninja 300, bener nggak? Dan sempat Kawasaki dulu memasarkan Ninja 300, walaupun tidak laku juga di sini karena harganya terlalu tinggi, desain sama, kemudian juga pajaknya yang beda. Itu yang membuat salah satu kendala kenapa Indonesia saat ini salah satu negara yang enggan mendatangkan mesin di atas 250cc di bawah 500cc karena pajaknya sami mawon. Jadi mereka nanggung sehingga lebih baik mereka mendatangkan yang mesin 600cc Kang Mas, karena ya sami mawon pajaknya. Nah, itulah yang mendasari kita semuanya yakin bahwa Kawasaki tidak mungkin tetap mempertahankan mesin ZX 25R yang notabene sudah 4 silinder. Isu-isu dari Jepang ya yang kencang sekali dari beberapa informasi yang bertebaran di sana, konfirmasi beberapa isu yang menyebutkan bahwa Kawasaki Jepang memang sedang menyiapkan ZX4R namanya. Jadi bukan ZX3R ya. Artinya apa? Diduga mesinnya nanti adalah 400cc dan ini klop dengan tadi data yang kita lihat bahwa mesinnya menggunakan 4 silinder. Jadi 399cc 4 silinder yang sudah hadir tadi ya, VIN-nya sudah bocor di Amerika, dan ini memastikan bahwa menguatkan kita semuanya, prediksi kita semuanya bahwa memang Kawasaki bekerja di sana. Dan estimasi yang hadir di beberapa lingkungan bisa saja untuk yang ZX4R ini akan hadir di tahun depan. Nah, sekarang pertanyaannya Kang Mas, piye IWB dengan desainnya? Apakah berbeda total? Apakah desainnya bakal sama dengan moncongnya ZX10R yang sudah bertebaran di media? Bukan di media sih, di mana? Di internet maksudnya ya. Dan yang kedua, apakah motor ini akan masuk ke Indonesia? Apakah ada potensi didatangkan oleh PT KMI nantinya masuk atau dipasarkan di tanah air? Oke, sekarang kita akan mencoba untuk menganalisa pelan-pelan, Yang pertama, bagaimana dengan desainnya? Kang Mas, dari beberapa terawangan Iwan Banaran ya, dari beberapa penyelidikan investigasi, jangan berharap moncongnya nanti akan mirip dengan ZX10R ya. Jadi dari pengamatan, dari analisa, dari berbagai informasi terawangan ya yang bertebaran di kiri kanan newsroom Iwan Banaran, sepertinya diduga untuk basis desain tidak banyak melompat dari ZX25R sekarang. Itu yang pertama ya. Itu yang pertama, Jadi tidak akan banyak melompat dari generasi sekarang. Tapi tenang, detailnya nanti kita akan bahas pada video terpisah supaya tidak kepanjangan lah videonya. Soalnya kalau kepanjangan sampai pasti akan bosen, bener nggak? Jadi ini akan menguatkan kita semuanya bahwa diduga Ninja nanti akan ada
saudaranya yang ZX25R. Jadi 4 silinder 400 cc tapinya. Dan sampean tahu nggak, IWB selaku blogger ya dan juga vlogger yang alhamdulillah memiliki banyak kenalan di tubuh internal pabrikan ya, alhamdulillah ya. Kita mencari beberapa kisi-kisi dan alhamdulillah pula IWB sempat bertanya kepada Pak Michael Cetanadi. Sampean tahu pasti Pak Mike kan? Jadi ini adalah orang yang pastinya sangat tahu dengan produk baru dan pejabat tinggi Kawasaki Indonesia yang sudah sangat lama ya di sana, sehingga IWB pun bertanya Cak kepada Pak Mike. Pak Mike, pertanyaan ini nih Cak. Pak Mike, piye Pak Mike, ini kok ada isu kenceng banget ya mengenai Ninja ZX4R di Jepang ya khususnya. Ini piye dengan Indonesia nih? Kira-kira ada aura-aura positif apa negatif nih? Pertanyaan demikian Cak. Ibu bertanya itu dan tahu nggak sampean? Seperti biasa Kang Mas, kalau bertanya kepada pejabat tinggi jangan pernah berharap saman akan dijawab dengan lugas. Jangan pernah ngarep Kang Mas. Kalau jawabannya, oh iya bener Cak IWB, kita akan memasarkan motor itu tahun depan, nggak mungkin Cak. Orang mungkin kayak gitu. Jadi kita harus bisa menangkap mimik muka Cak. Itu adalah bahasa dari bahasa ilmu sesepuh ya kan. Jadi ilmu wong tua itu begitu. Jadi tapi kita buktikan nantilah. Nah, jawabannya apa? Jawabannya Pak Mike simpel Kang Mas. Beliau hanya tersenyum ya dengan muka mimik yang membuat kita penasaran. Tapi senyumnya sangat jelas mengatakan bahwa apapun bisa terjadi, Kawasaki akan mempelajari apapun itu jika memang konsumen menginginkan. Jadi itu Cak, bosonnya diplomatis. Ini IWB tangkap, ini IWB lihat bahwa mereka tidak akan serta-merta ngekat guna tidak memasarkan di Indonesia, enggak. Tapi dari kacamata pribadi, dari analisa, dari penuturan, mimik muka, dan sebagainya, termasuk juga dari beberapa terawangan ya, maksudnya dari jaringan Iwan Banaran, IWB, terbuka kemungkinan bahwa Kawasaki Indonesia akan mempelajari ini tentunya. Akan dipelajari dan mereka sepertinya akan melihat pricingnya seperti apa nanti. Karena saya tahu sekarang aja ZX25R sudah tembus di angka 120 juta. Apapun itu bisa terjadi. Artinya IWB sangat yakin bahwa ketika nanti di Jepang rilis, dan kita belum tahu apakah nanti hanya dirilis di Jepang atau world premiere-nya di Jepang atau justru Indonesia, kita belum tahu Cak. Karena gini, saat ini status Ninja memang CKD. Sama harus tahu bahwa untuk produksi ZX25R itu diproduksi secara CKD. Jadi beberapa part itu mayoritas dari Thailand, kemudian didatangkan terurai di Indonesia, kemudian dirakit lagi dan beberapa komponen juga dibuat di Indonesia. Artinya apa? Ya kita secara pengembangan R&D dan sebagainya itu memang berpusat di Thailand dan juga Jepang. Di sini tidak Cak. Makanya kita memantau secara detail kayak Honda atau Yamaha itu susah. Jadi kita hanya bisa menganalisa, kita hanya bisa memasang telinga kiri kanan dan fix bahwa IWB katakan dengan bocornya tadi, kode tadi bisa kita pastikan bahwa memang betul akan ada Ninja ZX4R. Sampai siap-siap saja akan menggebrak dunia. Itu kita bisa buktikan nanti di tahun depan ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, potensi Indonesia akan memasarkan juga terbuka. Diduga mereka akan mencoba untuk menganalisa atau memasang atau mengkalkulasi lah harganya berapa. Jika memang terlalu tinggi, bisa aja sih mungkin mereka nggak jadi. Tapi kalau harganya masuk, mungkin beda-beda 30-40 juta, bisa saja akan masuk ke Indonesia. Karena kita tahu bahwa tidak ada big bike baru di bawah 200 juta. Bener nggak? Kalau barunya nih, kita ngomongin yang baru nih, yang 4 silinder maksudnya ya, jangan yang 2 silinder, kita beda kelas lah. 4 silinder yang di bawah 200 juta belum ada. Bisa saja nanti ZX4R akan masuk di sana, kita akan lihat nanti ya. Jadi mungkin itu aja sih Cak, sekian informasi sampean tentang update terbaru dari Amerika yang ternyata terbongkar kode atau dokumen bahwa ternyata Kawasaki akan memasarkan ZX4R. Dan sangat terbuka kodenya tadi ya, kode yang disebutkan tadi ZX400 sekian itu. Jadi itu bisa menjadi semacam acuan kita semuanya bahwa Kawasaki memang sedang meracik ZX4R yang akan dirilis tahun depan. Kita tunggu, dan seperti biasa Cak, kalau teman suka video ini like, share, dan subscribe. Ojo lali sama sholat 5 waktu, karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gandos.